Jadi saudara-saudara, hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar. Ya. Jadi kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Kalau sudah kuat, sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, dia bikin itu PT. Ya, dia bikin holding, dia bikin incorporated, dia bikin limited liability company, dia bikin corporation dan bla bla bla. Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Kalau saya sebut gotong royong, yang paling keras tepuk tangan kawan-kawan PDIP. Gotong royong adalah milik bangsa Indonesia. Jadi saudara-saudara, kita sudah mengerti konsep itu. Dan kita telah berusaha membangun sudah puluhan tahun, mungkin sudah mendekati ratusan tahun. Dan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Gerakan-gerakan seperti ini tidak disukai oleh kapitalis besar. Pemodal besar tidak suka. Jadi dalam pengertian mereka, tidak semua tentunya ya, bahwa dianggap bisa saingan. Dan ada negara-negara tertentu di dunia yang memang tidak suka melihat ada negara baru, negara besar yang mau bangkit. Ini adalah masalah manusia. Masalah geopolitik, masalah hegemoni. Bangsa-bangsa sudah ribuan tahun secara alamiah hasrat dorongannya adalah untuk hegemoni, untuk berkuasa, untuk berkuasa secara mutlak. Ini sejarah manusiawi. Karena itu koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah yang merubah kelemahan menjadi kekuatan selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan
Kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR, dan sebagainya. Iya. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Kita punya semua bentuk kenegaraan, DPR, MPR, DPD, gubernur, menteri, kita punya semua. Tapi rakyat kita masih ada yang lapar, kita belum merdeka. Rakyat kita masih sangat miskin, kita belum merdeka. Negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya. Rakyat yang merdeka, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin, memberi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah melihat bagaimana pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka untuk menghadiri kegiatan meluncurkan 80.000 koperasi untuk rakyat Indonesia di berbagai semua provinsi, sehingga masyarakat dapat merasakan dan dapat menerimanya tentang koperasi tersebut, dan juga dapat membantu masyarakat dalam berbagai aspek ekonomi untuk bertumbuh dan membangun kehidupan yang lebih layak dan lebih baik. Dan tentunya tadi kawan-kawan kita sudah melihat bagaimana ada sedikit singgungan dari Bapak Prabowo Subianto terkait masalah koperasi ini yang telah diluncurkannya, dikarenakan kader dari PDIP juga sangat keras dan bisa kita katakan ini adalah menantang atau tidak menyetujui kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan mungkin dari hal kesepakatan tersebut sehingga dapat disetujui. Dan tentunya dari pembicaraan Bapak Prabowo Subianto ini, dia menyinggung di depan umum langsung, dan tentunya ini pasti ada, ya kurang lebih ada masalah sedikit terkait hal koperasi ini, atau ada kendala dari partai PDIP. Dan tentunya dari hal tersebut cuma mereka yang tahu, Bapak Prabowo Subianto dan partai PDIP atau kader PDIP yang menjalankan tugas untuk membantu Bapak Prabowo untuk meluncurkan koperasi 80.000 ini untuk masyarakat Indonesia. Dan dari terkait hal tersebut, bagaimana pendapat kawan-kawan dan bagaimana komentarnya? Berikan pendapatnya di bawah kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama-sama dan membahas hal ini. Dan juga jangan lupa subscribe ya kawan-kawan, dan beri dukungan pada channel ini agar terus memberikan informasi update terbaru dari kawan-kawan dan untuk kawan-kawan semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.